Nah Sobat Riding, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ade. Kalau gasnya kita bejek nih. Halo Sobat Riding, balik lagi bersama Bagas Satrio dalam program Ride in Style. Nah, sesuai janji di segmen sebelumnya nih ya, kita mau modifikasi performa juga nih, yaitu remap si Mazda 2 ini ya kan. Sekarang kita sudah berada di bengkel Elika Automotive Performance di daerah Sunter. Karena sekaligus nih kita mau tanya-tanya ke ownernya Elika tentang apa sih itu remap sebenarnya kan. Nah, di sebelah saya kebetulan sudah ada Ko David. Halo Ko David. Halo. Tapi ini adalah owner dari Elika Automotive Performance. Nah, saya kan udah riset dikit nih kok di internet soal remap nih. Katanya bisa bikin irit juga nih sama performanya nambah ya. Betul. Nah, remap itu sebenarnya apa sih kok? Oke, jadi remap itu sebenarnya adalah sebuah metode baru untuk kita melakukan tuning, penyetalan terhadap komputer mobil, tapi tanpa penambahan alat, bro. Jadi kita menggunakan software asli mobil, kita modifikasi, hardware-nya tetap pakai yang ori, tidak ada pemotongan kabel ataupun perusakan alat gitu. Jadi benar-benar ibaratnya kalau di handphone mungkin kayak jailbreak gitu kali ya. Oh, jadi jadi bagian software aja yang diubah. Betul, ya? Tapi bukan software yang kita ganti, tetap software asli mobil, hanya struktur dalam itu yang kita rubah. Jadi kita lakukan beberapa setting ulang terhadap mobil ini biar mobilnya itu bisa performanya lebih baik gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan kondisi mobilnya ini sendiri. Oke, jadi emang ngubah performa tapi tidak merubah hardware tapi malah merubah software ya kok? Betul. Karena kan kemarin kita sudah modifikasi signal pot ini karena itu hardware, sekarang softwarenya ya software. Jadi sebagai tambahan mungkin kalau bro kemarin sudah lakukan penggantian seperti intake, knalpot segala macam, itu kan ibaratnya biar aliran udara lebih lancar, ya kan, biar pembuangannya juga lebih lancar. Nah, tapi yang semua itu dikontrol oleh ECU. ECU itu Engine Control Unit. Nah, semuanya itu kalau tidak dilakukan penyetalan ulang, hampir bisa dibilang kayak nggak terlalu signifikan. Ya? Nah, jadi setelah kita lakukan setting ulang, disitulah baru bisa berasa benefit totalnya semuanya. Oh, oke. Kita mulai aja nih langsung ya prosesnya. Makanya ikutin terus yuk. Sekarang kita bahas perbedaannya kok. Ya. Nah, bisa dilihat nih. Jadi ini adalah print report dari dia hasil treadmill ya. Treadmill si mobil nih di mesin ini ditranslate menggunakan chart. Jadi dia macam-macam nih. Ini bisa juga dikasih lihat dalam bentuk data angka, tapi kan berhubung dia nggak satu RPM doang, dari RPM bawah ke atas lebih gampang digambarkan dalam bentuk grafiknya. Nah, jadi di sini data standarnya adalah yang warna biru nih ya, biru muda. Dan yang merah ini setelah kita lakuin tuning. Gitu. Jadi dalam ngelakuin tuning nggak bisa ibaratnya cuma pakai kira-kira. Ibaratnya kayak beli barang kan beratnya berapa ditimbang. Nah, naikin power mobil juga settingan dirubah harus diukur dengan menggunakan alat dyno. Jadi alat ukurnya itu adalah alat dyno. Kalau feelingnya terlalu variatif nih, ini bilang nggak berasa, ini berasa. Tapi kalau udah bilang hasilnya di sini ada penaikan atau keturunan, itu bisa ketahuan. Nah, di sini hasil yang diukur ini kan adalah hasil yang diukur di roda depan. Nah, kita bilangnya wheel power. Dan juga bisa diukur torsi. Jadi torsi ini yang diukur juga di roda depan. Tapi kebanyakan orang biasanya mereka mau tahu penaikan power di mesinnya berapa. Karena kan ketika pabrikan bikin klaim itu mereka biasanya klaim tenaga di mesin waktu di brosur. Jadi kalau kita lihat di buku, tenaganya 200 horsepower, nah itu biasa artinya waktu di mesin. Dimana begitu nyampe di mobil kan ada velg, ada ban, lalu ada juga transmisi, ada yang bergerak 4 roda, 2 roda. Nah itu yang akan menurunkan hasil yang di roda. Lebih real lah ya. Tapi di sini lebih gampangnya gue jelasin dengan engine power. Mobil yang standar bawaan pabriknya 115 horsepower nih. Itu yang biru ya? Emang betul sih segini powernya kan. Sekarang menjadi sampai 127,2. Naik sekitar berapa tuh? 12 hampir 11 horsepower lah ya. Naik 11. Atau 15,9 menjadi 127,2.
Nah itu artinya mobil ini ada kenaikan tenaga hampir 10%. Jadi tanpa kita, ya tadi ada ganti filter udaranya juga ya. Iya tuh, ganti filternya juga tuh tadi. Tapi di sini kita bisa lihat peak powernya naik sampai segini, dan dari bawah ini juga udah ada kenaikan. Berhubung oktan yang dipakai 92, gue nggak berani terlalu agresif di sini. Jadi makanya nggak terlalu signifikan bawahnya, tapi lumayan lah ada beda juga di sini. Kalau kita lihat nih di garis-garis ini ada beda sekitar 3 sampai 4 horsepower. Nah, tapi lebih kelihatan potensinya itu setelah FM 5600. Oh, jadi maksimalnya itu di 5000 ya? Dia FM tingginya ini berasa banget. Jadi tarikan. Jadi angka di sini emang ibaratnya hanya figures untuk kita melihat naik atau turun atau sama aja. Nah, makanya diperlukan alat ukur gitu. Penting sih ya. Tentu abis ini paling penting ya kita coba di jalan untuk rasain feelingnya dan apakah mobilnya smooth untuk dibawa apa enggak. Oke, siap. Nah, makanya Sobat Riding, kita kan udah ketahuan nih kan perbedaan dari ini ya, output wheel horsepower ya. Betul, hasil tuningan ini artinya positif, kita memberikan hasil yang bagus. Bagus nih, positif kan hasilnya ya kok. Nah, sekarang kita mau coba ke jalanan nih ya kok, langsung. Oke, kita tes yuk, ikutin. Nah Sobat Riding, sekarang kita sudah berada di luar area Elika ya kok, ini udah di depan ya. Kalau kita remap nih, kayak misalkan tadi Mazda 2 nih, positif sama negatif setelah yang kita dapetin lah kok, itu setelah remap tuh apa kok? Oke, efek positif tentunya power, torsi, tadi udah kelihatan ya perbedaannya. Makanya kita di sini cari tempat kosong, kita coba untuk ngerasain lah feel-nya begitu duduk di sini kan udah sering kan ikut mobil ini kan. Makanya nih kita cobain nanti ya. Itu udah pasti bertambah. Terus konsumsi bahan bakar bisa lebih irit. Bingung kan? Kok bisa power naik tapi lebih irit. Nah, jadi kalau di mobil bensin ini kita bilang ini adalah apa ya, torsi. Torsi itu yang bikin kita injak dikit pedal gas, mobil kita udah melaju dengan speed lebih cepat tapi RPM lebih rendah gitu. Jadi di RPM rendah bisa dapat torsi yang gede juga tuh. Betul, karena kan dari bawah itu kita udah bikin mobil lebih powerful dan lebih enteng buat melaju gitu kan. Karena RPM makin tinggi makin boros. Jadi kalau ibaratnya kita ngegas sampai 4000 5000 RPM, mau irit ya nggak mungkin. Nebeng teman kalau itu mungkin irit jadi nggak keluar duit. Makanya ya. Gitu. Negatifnya apa ya? Mungkin kalau remap ini cara negatifnya dia tidak ada barang yang bisa dijual kembali. Karena kan sistemnya membeli jasa tuning ya, bukan membeli produk gitu. Tapi kita mau cek aja sekarang pengetesan di jalan ini kalau mobilnya sekarang smooth semuanya, jadi nggak dut-dutan apa gimana. Nah di sini kita tes. Ya. Ini kita coba torsinya. Satu ya. Oke. Terus dari suaranya tuh emang bener ini ya. Gimana? Berasa tarikannya beda dong? Dibanding beda kan? Langsung ini. Padahal mobil 1500, mobil 4 silinder biasa aja, tapi feelingnya langsung kayak wow, naik mobil 2000 cc nih gitu kan. NA lagi kan? NA, betul, turbo. Jadi fokus utama kita dengan lakuin tuning itu pengoptimalan mobil sekaligus kita juga mau orang lebih have fun lah sama mobilnya gitu ya. Oke. Terus nih kok, pertanyaan paling krusial. Apa tuh? Soal harga dari remap itu kok. Itu butuh harga berapa sih? Variatif nih bro. Lebih tepatnya tergantung jenis mobil, jenis komputer dan juga seberapa kesulitan yang kita kerjain gitu loh. Contoh kayak mobil-mobil ini city car ya. Kalau di kita mulai dari 4,5 juta biasanya. Terus kok tadi kan pakai tambahan filter itu fungsi buat apa? Mahal nggak tuh kok harga juga kok? Filternya ini sendiri, jadi mobil ini kalau diibaratin gampangnya kayak vacuum cleaner nih bro. Vacuum cleaner itu kan nyedot udara masuk ya. Iya tuh. Nah si mobil ini juga aslinya udah ada filternya nih, kayak HEPA filter lah kita bilang. Filternya itu tapi terlalu menyaring sampai bersih banget nih, ibaratnya bahannya kertas. Kalau kertas sudah kotor, biasanya akan jadi nyumpel ya. Dan kertas nggak bisa dicuci, biasanya dicuci rusak, sobek. Makanya kita ganti filter udaranya itu menggunakan bahan yang bisa dicuci ulang, rewashable. Dan juga airflow yang masuk ke mesinnya lebih plong ya. Jadi gitu fungsinya. Mobilnya lebih tarikan enteng, bisa pakai ulang ya, sama itu aja sih memberikan tenaga yang lebih ekstra spontan lah gitu. Oke, jadi itu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wah gila nih. Semoga bermanfaat ilmunya. Iya dong, pasti bermanfaat ya kan. Nah,
kalau kalian misalkan mau nih remap ya di Andika Automotive Performance, itu bisa nanti kita tulisin alamatnya sama kontaknya ya kok. Kontaknya nanti kita kasih tauin di bawah. Thank you guys. Oke, makasih banyak udah sama-sama. Ya. Sukses selalu. Mantap nih. Oke, jadi untuk segmen selanjutnya kita bakal modifikasi ke bagian interior nih, udah mulai masuk ke audio. Jadi ikutin terus Ride in Style. Bagas Satrio pamit undur diri. See you guys. Oke, makasih banyak udah Sama-sama bro. Sukses. Rasain tuh. Makanya agak nggak lengkap gitu loh kalau kita belum modifikasi interiornya, ya kan.